Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali dengan Bu Maria. Mari kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Adalah setiap anak-anak Tuhan, mulutnya penuh dengan puji-pujian, hatinya terpaut kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Lagu ini mungkin lagu lama ya, jadul banget. Mungkin orang-orang yang udah ada berumur mungkin masih ingat lagu ini. Tapi lagu ini enak banget ya. Tuhan ingatkan pujian ini. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya. Terima kasih Bapa, biar kemanisan-Mu turun dari surga. Engkau memberikan kami sukacita, damai sejahtera yang melampaui galanya dalam hidup kami, Tuhan. Biar hidup kami penuh dengan kebaikan-Mu, kemanisan-Mu, Tuhan. Biar hidup kami menjadi cerminan-Mu, menjadi gambaran Bapa surgawi. Tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi kemarahan, persungutan. Yang ada hati kami melimpah dengan syukur padamu, Yesusku. Engkau baik. Terima kasih. Kau alih
dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Kami bersyukur pada siang hari ini bisa kembali untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, di mana pada saat kami kumpul berdoa dari para pendoa yang banyak, kita rolling saudara di menara doa ini, di mana Tuhan memberikan arahan tuntunan ya, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, apapun juga Tuhan pasti ada tuntunan, baik lewat firman, lewat penyingkapan dari Roh Kudus, lewat penglihatan-penglihatan yang Tuhan berikan. Saudara, ya tidak jauh daripada firman Tuhan. Penglihatan diberikan, firman diberikan ya. Jadi ada dua hal yang menguatkan, ada dua saksi yang mengokohkan. Di mana pada saat kita tidak hanya mengejar penglihatan bisa salah. Penglihatan pun bisa diberikan oleh iblis ya saudara. Dan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kita minta yang murni yang dari Tuhan. Di dalam penyembahan yang dalam. Di dalam puji-pujian yang segenap hati, segenap jiwa. Dalam unity. Pada saat kita menyembah Tuhan. Pada saat kita menyatukan hati kita, roh kita. Untuk naik ke tahta Allah. Kita sebelumnya kita minta ampun. Jika ada dosa, kesalahan, tutup semua celah, jangan ada jarak dengan Tuhan, maka nembus. Ya, pujian penyembahan itu nembus sampai ke tahta Allah. Disitulah Tuhan berikan arahan dan tuntunan setiap hari ya saudara. Ada berita kemarin saya ditanyakan ya dari beberapa orang subscriber bilang gini, Cimaria tahu nggak tanggal 23 ini Jakarta akan terjadi tsunami besar loh. Cimaria dapat mimpi penglihatan apa? Katanya gitu. Terus saya bilang, aduh saya lagi sibuk di dalam pekerjaan keluarga, ngurus cucu, juga di dalam pelayanan. Saya nggak kepikir ya. Memang ada sih status-status yang kirim ya. Dan juga ada beberapa subscriber yang langsung telepon. Saya bilang saya nggak dapat apa-apa dari Tuhan tentang Jakarta akan tsunami besar tanggal 23. Saya bilang ya lihat aja lah, saya bilang gitu ya. Ternyata ini udah tanggal 24 ya. 23 kemarin nggak terjadi apa-apa kan saudara ya. Biasanya kalau sesuatu yang besar disampaikan kepada nabi-nabinya, hamba-hambanya yang lekat sama Tuhan. Kalau tidak ada ya berarti bukan dari Tuhan. Seringkali manusia mencari sensasi, waduh gitu ya, heboh, berita heboh ya, langsung share sana sini, ada pendoa dari Mahanaim dapat penglihatan, katanya akan terjadi tsunami Jakarta. Saya bilang enggak sih, enggak terjadi tanggal 22 ini. Saya memang tanggal 1 Januari 2019 saya dapat mimpi penglihatan itu tidur siang loh malah saudara. Saya bangun sampai kaget, sampai saya kayak orang terengah-engah habis lari gitu ya, saking kagetnya. Itu saya lihat gedung-gedung runtuh, kaca-kaca itu sampai berterbangan, saudara, gempa. Dan juga saya lihat air yang hitam melanda ya. Saya percaya itu akan terjadi di Jakarta, tapi saya kan tidak tahu waktunya Tuhan, kapan waktunya ya. Semuanya memang akan tergenapi, semuanya akan terjadi. Tetapi jangan kita menjadi khawatir, takut, cemas, sampai kita fokus kepada bencana. Jangan saudara ya, salah itu. Ayo kita bekerja di ladang-ladang Tuhan. Ladang sudah menguning, siap dituai. Kita harus berkasutkan kerelaan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu baru pasukan Tuhan yang kuat di akhir zaman. Di samping kita menjadi pengantin Kristus. Apa pengantin Kristus? Memakai jubah putih, jubah perbuatan baik
putih cemerlang, kehidupanmu menjadi gambaran, menjadi sorotan dunia. Ya, kebaikanmu diketahui semua orang. Ya, di samping kita jadi tentara pasukan Tuhan, kita juga jadi pengantin Kristus yang selalu melekat sama Tuhan, yang selalu memuji menyembah sama Tuhan, yang selalu hatinya melekat di dalam doa, dalam firman, dalam penyembahan. Ya, kita selalu terhubung dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, ya. Sehingga kalau ada perbuatan kita yang tidak baik, perkataan atau pikiran yang tidak berkenan, langsung alarm Roh Kudus ngomong, kamu jangan berpikir begini, kamu salah berkata begitu. Jadi selalu ada yang Tuhan ajarkan, didik di dalam diri saya, saudara. Seringkali mungkin ada omongan-omongan orang begini-begini, tapi kadang saya nggak mau hiraukan gitu ya. Nah, ya udah, saya bisanya udah nangis di kaki Tuhan. Nah, nanti ada orang lain yang membela gitu. Ada juga yang harus kita luruskan. Ada juga harus saatnya kita berdiam diri. Udah, nggak usah bela diri. Nanti Tuhan berperkara. Itu seringkali kita harus peka. Ada saatnya kita memberitahu, ya. Ada saatnya kita berdiam diri walaupun difitnah, dihina, dicerca, dikatain yang negatif. Udah, maksud saya, tujuan saya baik ya. Kadang saya nggak bela A atau B. Karena banyak sekali pelayanan ini yang kita buka ini ya menyangkut dengan orang-orang. Beda latar belakang, beda karakter, beda jam, beda dulunya mereka gimana, main kuasa kegelapan gimana. Jadi banyak sekali yang masih terbawa-terbawa, saudara ya. Baik emosinya meledak-meledak, baik juga perkataannya yang kotor, najis, sumpah serapah. Aduh, Tuhan Yesus ampuni dia, Tuhan. Jadi banyak hal di dalam pelayanan. Kalau secara daging saya juga nggak mau ngambil pelayanan, saudara ya. Udah, saya ngurus keluarga, ngurus cucu udah. Tapi beda ya, hati Tuhan kita nggak bisa pungkiri ya. Kerinduan hati Tuhan supaya kita dipakai Tuhan gitu loh. Ya udah, kita ayo sama-sama menjadi kuat di dalam Tuhan, menyelesaikan destiny bersama Tuhan. Kita bergandeng tangan, unity satu dengan yang lain. Mungkin ada perselisihan, mungkin ada salah paham, mungkin ada pikiran-pikiran negatif ya. Baik di gereja, di pelayanan, banyak sekali ya. Tapi baiklah, kita kembali kepada kasih ya. Kasih menutupi semua pelanggaran. Kita tutup semua dengan kasih agape, kasihnya Tuhan. Puji nama Tuhan, saya akan bahas pada saat ini mengenai pesan Tuhan. Kira-kira 2 minggu yang lalu, pada saat saya hari Sabtu ya. Kalau Sabtu kami kosong, tidak ada pelayanan, saya ajak teman-teman naik doa di Menara Doa ya. Di tempat inilah Menara Doa, walaupun ruangannya tidak berapa besar, kita bisa kumpul 7-8 orang, saudara ya. Nah, pada saat kami masuk dalam penyembahan yang dalam, pada saat kami hati ya, unity untuk menyembah Tuhan, maka Tuhan bukakan, singkapkan apa yang menjadi rahasia-rahasia kerinduan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, perbuat bagi kita, saudara. Nah, disitulah ada salah satu pendoa mengatakan, aku lihat dari tahta surga itu madu dicurahkan dari surga, saudara. Sampai ke kepala kita yang berdoa ini meleleh, sampai ke muka-muka kita, ke rambut kita meleleh, saudara. Waduh, puji Tuhan, ini sesuatu yang baik, saudara ya. Kalau berbicara madu itu berbicara kemanisan, saudara. Seringkali hidup kita mungkin pahit, hidup kita keras ya, mungkin hidup kita, waduh, jalan buntu ya. Entah apa yang harus dilakukan lagi, tembok gitu ya, nggak ada yang bisa dikerjakan. Ada kemanisan Tuhan, ada perkenanan Tuhan turun, ya, ada di mana kita diberikan madu dari surga semuanya, saudara. Nah, pada saat penglihatan itu diberitakan ya, di-sharekan kita bersama pendoa ini, saya tiba-tiba diingatkan oleh Roh Kudus ya. Kita baca di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon, gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Jadi Revelation
pewahyuannya dari minyak itu madu ya. Karena meleleh dari surga turun kepada setiap kepala kita, turun ke rambut kita sampai ke muka dan tubuh kita. Ada kemanisan Tuhan yang turun pada saat kita unity, pada saat kita rukun. Dikatakan ya di sini dikatakan bersama, bisa saudara diam bersama rukun ya, ada damai, ada kerukunan, ada satu unity di dalam doa, dalam penyembahan, maka turunlah Tuhan perintahkan berkat untuk kehidupan kita. Ya, bahkan berkat pun Tuhan perintahkan untuk masuk di dalam rekening-rekening kita, dalam keluarga kita. Berkat berbicara tidak hanya secara materi uang. Berkat juga ada damai sejahtera, ada sukacita. Tiba-tiba ada hal-hal yang membuat kita bergembira ya saudara. Atau ada satu jiwa diselamatkan. Surga bersorak-sorai, kita juga turut bersukacita. Kemarin ada yang mau dibaptis Cimaria. Ada ibu mau dibaptis oleh Cimaria. Saya bilang, saya sebetulnya tidak membaptis. Wadah saya bukan gereja. Coba diarahkan gereja setempat dulu. Kalau memang tidak bisa, ya sudah kita ambil baptisan. Ya, karena apa yang kita tabur, mungkin firman, apapun, sehingga mereka bertobat, mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Itu sukacita juga, saudara. Bukan hanya uang aja ya, bicara berkat ya, saudara ya. Jadi, pada saat kami mendapatkan penglihatan itu, saya menangkap Tuhan sedang mencurahkan kemanisannya buat kita. Mungkin hidup kita selama ini pahit ya, selama ini bergumul terus, jatuh bangun dengan dosa. Mungkin kehidupan kita sempit ya, jalan yang harus kita lalui ataupun seret ekonomi dari kecil sampai setua ini. Ada yang seret di bawah garis kemiskinan pas-pasan. Maksudnya untuk bayar ini, bayar itu. Aduh, kadang pusing, kadang khawatir ya saudara. Nah, itulah saatnya Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya yang ajaib. Saatnya Tuhan akan mencurahkan dari surga. Kalau unity, kalau sehati, kita nembus tata Allah dalam pujian penyembahan yang segenap hati. Ya, bukan hanya perbuatan kita tidak baik, perbuatan kita menyangkal firman, tapi kita naikkan pujian penyembahan, mentok saudara, hanya di plafon, nggak nyampe ke surga saudara. Oleh sebab itu, yuk kuduskan diri kita, hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Barulah pujian penyembahan doa kita menembus sampai ke surga. Sehingga Tuhan jawab dengan apa? Dengan memberikan madunya, menetes dari atas surga sampai ke kepala kita semua yang berdoa. Bahkan sampai ke saudara yang menonton YouTube ini. Jika hidupmu selama ini pahit, hidupmu sengsara, menderita, kadang kau dihianati, kadang kau disakiti, kadang engkau difitnahkan yang jahat, saat ini Tuhan bilang ada kemanisan Tuhan yang diberikan saat ini kepada saya dan saudara. Di dalam nama Yesus saudara terima. Ya, oleh sebab itu saudara, saya diingatkan pula ada satu kali, ada satu hamba Tuhan bilang sama saya gini, Maria, kamu tahu nggak nama kamu itu Maria artinya apa? Iya saya tahu, saya bilang. Maria itu artinya marah. Marah itu pahit, saudara ya. Tapi masa saya mau mengganti nama saya, saudara ya? Ya sudah, tetap itu nama pilihan saya waktu saya masih SMP. Karena waktu itu papa saya masuk WNI, ya ganti nama yang bahasa-bahasa Mandarin masih 3 huruf ya. Nah itu pakai ganti nama Indonesia. Saya pilih-pilih di Alkitab. Akhirnya saya pilih Maria ya saudara. Maria seperti Maria Yusuf yang melahirkan Yesus ya. Pada saat malaikat datang dan kau dikatakan kau akan hamil dari Roh Kudus. Ya, dia kan bisa nolak, wah saya kan masih perawan, saya nggak mau. Tapi Maria hanya bilang, Tuhan hanya kehendak-Mu lah yang jadi, saudara. Nah demikian juga dengan hidup saya, Tuhan, sepahit apapun hidupku, aku percaya ada kemanisan Tuhan. Sepahit, semenderita apapun hidupku, aku percaya ada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal, ya saudara. Buktinya sampai hari ini, penyertaan Tuhan ada. Dan bahkan saatnya Tuhan pulihkan, Tuhan balikkan keadaanku, berlimpah-limpah dalam segala hal. Aku tidak mau pusing lagi, saudara. Aku serahkan semuanya kepada Tuhan, dari pelayanan, keluarga, ekonomi, apapun. Kadang secara manusia masih ada kekhawatiran, kadang masih ada hal yang dipikirkan, tapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, terus bekerja dan berdoa, ya saudara. Jadi puji nama Tuhan. Saya juga diingatkan di dalam Amsal 24 ayat 13 sampai 14 dikatakan, anakku makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Jadi kita makan madu itu baik untuk kesehatan ya. Makan sedikit madu
itu untuk kesehatan. Manis bagi langit-langit mulutmu. Ada kekuatan, ada energi lewat madu ini, saudara. Karena madu ini dihasilkan dari lebah, saudara. Lebah ini tidak sendiri, saudara, banyak. Tapi dia unity, ada koloni, ada kumpulan lebah-lebah yang terbang mengisap kemanisan dari bunga-bunga. Akhirnya ditaruh, disimpan di sarangnya lebah, saudara, ya. Jadi kita pun ayo mengisap kemanisan-kemanisan bunga-bunga dari kehidupan kita. Apa sih kebaikan-kebaikan Tuhan yang bisa kita ingat, kita bisa serap, dan kita kumpulkan di tata Allah, ya. Sehingga ada ratu lebah juga, ya kan? Ada raja surga, ibaratnya Tuhan Yesus. Kita berikan kepada Yesus. Ucapan syukur kita apa? Ya, ingat-ingat semua kebaikan kita, jangan kepahitannya terus diingat-ingat. Ada kemarin saya teman-teman rekan sepelayanan yang diingat tuh ucapan yang negatif yang diingat-ingat. Udah buang. Ya, jangan diingat-ingat, perkatakanlah yang baik. Ingat-ingat yang baik, ya saudara. Seringkali yang menjadi perpecahan dalam keluarga itu perkataan yang menyakitkan, ya, yang diulang-ulang, diingat-ingat, dikatakan, itu akan menghancurkan hidupmu. Ya, Tuhan bilang, ayo, saudara seperti lebah nih. Ya kan, ini seperti bunga ya, saudaraku. Ini aku suka bunga warna ungu nih. Nah, ini kan bunga ini diisap sarinya oleh lebah-lebah. Sehingga lebah itu terbang dan mengumpulkannya di sarang. Lebah itu tidak satu, banyak, ribuan, gak terhitung, saudara, ya. Jadi ada satu unity. Lebah dengan lebah itu saling bekerja sama, tidak gontok-gontokan, berperang. Gimana mau mengumpulkan madu kalau gontok-gontokan, saudara, ya. Lebah ini unity, sehati, mengumpulkan dari bunga-bunga, disimpan di sarang, saudara, ya. Nah, di situ kan, di sarang itu ada ratu lebahnya, saudara, ya, yang melahirkan lebah-lebah banyak. Nah, itu juga ada raja surga, Tuhan Yesus. Ya, kita kumpulkan, ya kan, kebaikan, kemanisan Tuhan, ya kan. Akhirnya jadilah madu. Pada saat dicurahkan dari tata surga, madu itu pada saat dicurahkan dari hadirat Tuhan sampai ke kepala kita meleleh, saudara, ya. Nah, itulah akan terjadi kemanisan, ya, seperti Harun juga. Jadi ada otoritas dari Tuhan. Suami, istri, anak-anak, turun berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan perintahkan berkat. Demikian juga di dalam pelayanan, ya, saudara. Harus ada triknya, ya, maksudnya jalan kebenarannya. Kalau pemimpinnya benar, anak buahnya semua benar. Kalau pemimpinnya tulus, semuanya tulus. Kalau pemimpinnya tidak bohong, tidak dusta, semua juga akan turun, saudara. Ya, saya juga sebagai pemimpin pasukan akhir zaman, pemimpin persekutuan doa, nggak gampang, saudara. Sendiri juga diproses, dan orang lain juga diproses. Dan kita harus hidup benar, hidup kudus. Tuhan bilang harus serupa, segambar dengan Bapa. Ya, belum sempurna tapi menuju kesempurnaan, ya. Terus kita berubah, terus kita bertaubat, terus kita mau didik, mau dihajar, mau diproses oleh Tuhan. Saya juga seringkali mengalami hajaran, didikan Tuhan keras, saudara, supaya kita benar-benar matikan daging, hidup oleh Roh Kudus. Jangan kita ini menjadi manusia yang bebal, yang tidak mau dididik, yang tidak mengerti. Ya, jadi kalau masalah datang, tanya Tuhan, kenapa terjadi, Tuhan? Salahku di mana? Apa yang harus ku berubah? Jadi harus kita ada perubahan-perubahan, karena masalah-masalah itu seperti didikan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa ku kasih, ku hajar, ku tegur, supaya engkau berbalik dan bertobat, saudara. Ya, jadi dikatakan juga di dalam Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu bagi hati. Jadi perkataan-perkataan kita juga harus perkataan yang baik, yang membangun. Perkataan yang sungguh-sungguh keluar dari hati untuk merubah orang. Ya, seringkali saya juga kadang menegur kalau ada yang salah apa, tapi ada yang nggak terima, ya saudara. Tapi maksudnya hati baik, ya sudahlah Tuhan, sudah saya kasih tahu, nanti Roh Kudus aja yang menginsafkan. Saya sih kadang begitu ngomong sama Tuhan, ya. Pokoknya saya bilang saya netral, tidak memihak A, B, C, D, enggak. Pokoknya saya netral. Ini ada masalah, ayo kita selesaikan, ya, dengan orang-orang yang bersangkutan. Langsung saya japri-japri, sehingga mereka boleh ada terbuka. Oh iya, kita bungkus dengan kasih.
Ya, kita tutup semuanya dengan kasih, saling mengampuni, saling memaafkan. Ya, ada banyak hal-hal mungkin ada ambisi, ada hal yang kedagingan yang muncul, itulah yang buat kerusuhan ya, saudara, baik di dalam pelayanan juga, dalam keluarga juga. Dikatakan di dalam Mazmur 81 ayat 17, umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Ya, jadi Tuhan rindu memberikan gandum yang terbaik, memberikan madu yang terbaik, kemanisan dalam kehidupan kita. Tapi ada proses yang harus kita jalani. Kenapa? Karena ini ada tubuh dosa, tubuh daging yang harus dikerat, dimatikan. Ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ini yang harus kita habisi, saudara ya. Jangan kita perang setan, betul musuh kita setan. Tapi tahu nggak saudara, ada musuh yang di dalam kita, kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, itu yang harus kita habisi, kita buang. Ya, pada saat muncul ambisi dalam pelayanan, babat. Pada saat muncul hal yang tidak berkenan, ini bukan dari Tuhan. Saya sering kali juga gitu, ayo jangan fokus sama manusia, berkarunia, ini hebat, urapannya kuat. Hati-hati saudara. Karena urapan bisa kita ambil bila dengan puasa, dengan pujian penyembahan, dengan KKR, hamba Tuhan, kita doa pribadi, kita bisa minta urapan Tuhan. Tapi pada saat urapan itu dipakai supaya orang kagum, supaya orang mengikut kita, itu sudah salah saudara. Makanya ayo follow Jesus, ikuti Jesus. Setiap pelayanan, setiap khotbah, apapun yang saudara tidak menunjuk kepada Yesus, hanya menunjuk pada dirimu, hebat, penuh urapan, pada saat di jamah tumbang, blak bluk. Tapi yang bangun lagi tetap keadaannya masih ikut kedagingan, masih hidupnya kacau, saudara. Buat apa saudara? Maka harus dibuka pikirannya, firman yang disampaikan, perenungannya. Maka setiap hari kita terus follow up di dalam doa. Kita follow up, ayo. Udah ini firman belum? Ayo ada komunitas-komunitas yang saling mengikat, saling membangun. Seperti lebah ini ada satu komunitas, saudara. Untuk mereka mengumpulkan madu, saudara. Dan kita juga nih ada satu komunitas. Jangan kita takut pada komunitas. Ada juga, ayo ikut persekutuan doa. Keadaan kamu lagi terpuruk begini. Ayo kuati persekutuan doa. Tapi pikirannya negatif, saudara. Bilangnya apa? Dalam persekutuan doa nanti banyak yang entar fitnah lah, entar berantem lah, entar jelekin lah, entar pada itu. Memang betul. Karena belum sempurna. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya, saya bilang. Ayo, jangan takut punya wadah komunitas di mana engkau bisa bertumbuh bersama, saling menguatkan. Firman Tuhan mengatakan jangan jauhi ibadah. Jadi pada jemaat yang mula-mula mereka berkumpul sehati, memecahkan roti, saling membagi. Kalau ada yang kekurangan, saling membagi, saudara. Saling mendoakan juga. Ya, jadi saya percaya di penghujung akhir zaman ini akan banyak gereja-gereja rumah yang akan terus berkembang. Bahkan yang saya danai juga ya, penginjilan rumah-rumah itu, saudara. Mereka yang dari belum mengenal Kristus sampai mengenal Kristus, mereka harus kuat dulu. Tidak dieksplor gambarnya, fotonya apa. Jangan dulu Cimaria. Iya, betul, saya tahu ya saudara. Sehingga nanti pada saat mereka sudah kuat, mereka akan jadi penginjil-penginjil yang handal. Mereka akan menjadi orang-orang yang militan, yang berdiri di garis depan untuk penjangkauan jiwa ya saudara. Ada yang mengatakan, jangkau jiwa udah dari dulu, udah semua dengar Injil. Siapa bilang saudara? Mereka yang belum mengenal Kristus itu berjalan dalam kegelapan. Mereka buta tuli secara roh. Bahkan kemarin ada kesaksian di kota Serang. Saya selama ini buta tuli, katanya. Tidak pernah dengar Injil. Tahu Injil, tahu. Tetapi rohnya ditutup, telinganya ditutup, matanya ditutup. Oleh siapa? Oleh kuasa kegelapan. Oleh roh-roh agamawi. Makanya dikatakan pintu yang berabad-abad tertutup akan dibuka Tuhan di akhir zaman. Indonesia akan menjadi gerbang penginjilan di seluruh dunia. Indonesia akan menjadi lumbung-lumbung seluruh dunia. Akan terjadi, saudara. Ya, tinggal Tuhan balikan keadaan ini tuh. Dan kita terus bekerja sama dengan Tuhan. Kita berperang secara senyap, tapi nanti akan terjadi ledakan di mana penginjilan besar-besaran tuaian akhir akan terjadi. Maka dikatakan di firman itu adalah salah satu tanda untuk
akhir zaman, penuaian jiwa-jiwa besar-besaran, akan terjadi big harvest terakhir. Mari kita bekerja sama bersama Tuhan. Jangan lupa, biarlah buang semua kepahitan, semua kegeraman, semua pertikaian, perselisihan, ganjalan-ganjalan di hati, ada dendam, ada kemarahan, ada kesombongan, ada pikiran negatif, dibuang dalam nama Yesus. Ganti dengan madu yang dari Tuhan, yang turun dari surga. Jadi penglihatan itu ada arahan tuntunan buat kita, supaya kita unity. Ada madu yang dihasilkan, ada kemanisan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita menjadi obat, ya. Madu juga adalah salah satu obat, ya, bagi orang-orang yang di dalam kegelapan, yang di dalam sakit penyakit rohani, saudara. Puji nama Tuhan. Kita tutup dengan doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dan Kau berikan madu dari surga, membasahi kepala kami, meleleh sampai ke seluruh tubuh kami. Ada kemanisan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dan Kau tahu hidup kami yang penuh dengan kepahitan, Kau ubah, Kau gantikan dengan kemanisan yang dari surgawi. Terima kasih Bapak, setiap subscriber juga, penonton yang menonton YouTube ini Bapak. Ada kemanisan Tuhan yang mengalir pada mereka di dalam nama Yesus. Hidup mereka yang pahit mereka buang. Tidak ingat-ingat lagi, lupakan dan ampuni orang yang menyakiti apapun. Dan ambil kemanisan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang menutupi segala hal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.